Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Hadratal mukarramin wa muhtaramin, fadilatal masyayikh, syaikhi wa murabbi ruhi Ki Haji Ahmad Yusuf Sya'roni selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Fauzaniyah, juga kepada para kiai yang lain, ajengan Kiai Sabirin, dan juga para kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, para pengurus, alumni himpunan alumni santri Hidayatul Fauzaniyah, para pemuda, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Saya tidak akan panjang lebar karena tadi judulnya sambutan tapi isinya pengajian. Kang Irfan itu mungkin takut kalah saing sama saya, jadi diambil jatah ngajinya. Alhamdulillah, meski pandemi belum berakhir, meski COVID-19 belum mudik ya ke Cina. Jadi kenapa COVID masih ada di Indonesia itu karena dilarang mudik ya. Itu andaikan mudik boleh, itu sudah pulang ke Wuhan gitu ya. Ke Wuhan gitu ya. COVID ini nyata. Jangan dianggap hoax atau propaganda Yahudi dan lain sebagainya. Nyata, selain alumni Hidayatul Fauzaniyah, karena itu alumni COVID ini. Bahkan hari ini kakak ipar saya di Belanda, Mas Labib, Mbak Iza dan sekeluarga itu positif COVID hari ini, dan mohon doa mudah-mudahan cepat disembuhkan. Istri saya positif hamil, alhamdulillah. Istri baru kemarin ketahuan ya. Jadi, istri yang dibawa itu. Istri yang mana? Ada yang sana disimpan gitu kan. Terhadap COVID ini kita jangan ketakutan berlebih, tetapi jangan sembrono, itu kuncinya. Karena kalau kita takut berlebih ya, sampai tidak mau salaman, sampai tidak mau, yang penting protokol kesehatan dilakukan dengan baik ya, insya Allah silaturahim itu tadi disebutkan oleh Kang Irfan ya, wa ayyun sa'alahu fi athari. Para ulama ketika saya membaca beberapa keterangan hadis ya, mengartikan kata wa ayyun sa'alahu fi athari itu memang ada yang memaknai dipanjangkan umurnya. Tapi ada yang bertanya begini, bukankah umur itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz? Ya, misalkan Mang Rohil itu umurnya 100 tahun gitu kan. Itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Kok bisa dirubah gitu ya? Para ulama mengatakan ya kalau yang merubah kita memang nggak bisa. Tapi kalau Allah yang merubah, kenapa tidak? Allah sendiri yang membuat catatan di Lauhul Mahfuz. Sehingga makna dipanjangkan umurnya itu memang betul-betul ditambah umurnya. Dari yang tadinya 100 tahun jadi 120 tahun. Nah, tapi bosan jika ada kursak tutenya. Nah iya, pemajikan habis pae gitu kan. Tapi ada juga yang mengartikan wa ayyun sa'alahu fi athari itu dipanjangkan umurnya dalam artian dikenang kebaikannya sebagai orang yang meskipun sudah tiada tapi namanya tercatat dengan catatan kebaikan. Gus Dur meninggal puluhan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang siapapun membicarakan kebaikan Gus Dur, umurnya panjang. Imam Syafi'i meninggal ratusan tahun yang lalu,
Tapi sampai sekarang kita masih mengenang nama beliau dengan kebaikan-kebaikannya. Umurnya secara manfaat, secara faidah ratusan tahun. Jadi arti daripada umur panjang itu yaitu, di samping bahwa tadi disampaikan Kang Irfan, orang itu kalau silaturahim, malaikat silaturahim kehilangan. Ini sebenarnya nggak masuk akal ya. Itu penjelasan yang dasarnya nggak begitu kuat. Kenapa? Iya, iya. Nyambung lidah. Ngeles. Ada yang lebih realistis untuk saya jelaskan tentang kenapa orang yang silaturahim itu panjangnya umurnya panjang. Itu karena orang itu kalau ketemu temannya, tubuh kita itu akan mengeluarkan enzim sitosin. Nah, ini mesti nggak tahu. Itu di kitab nggak ada ya. Itu harus dosen yang menjelaskan. Itu enzim sitosin, enzim yang mengeluarkan rasa bahagia. Karena kalau kita bertemu teman itu pasti ada muncul kebahagiaan. Model Kang Hami pati mau sarang rencangan sanesnya, ya, sarang Kang Mukhtar misalkan, itu bahagia. Ternyata ada yang lebih susah daripada saya gitu kan. Minimal itu gitu kan. Ternyata ada yang lebih tua daripada saya gitu kan. Enggak. Jadi bukan itu ya, ini guyon. Bahwa saat kita bertemu orang dan manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Yang dengan sendirinya ketika dia menemukan posisi sebagai makhluk sosial di dunia ini, maka beban-beban hidupnya akan berkurang. Makanya bisa dicek jomblo, ya itu hidupnya mengenaskan. Oh ya, sana ya. Itu karena dia kehilangan momentum untuk melakukan kebutuhan sebagai makhluk sosial. Hari ini fenomena kita muncul satu fenomena namanya media sosial. Itu membuktikan kepada kita bahwa manusia itu butuh akses yang sangat luas tentang sosial media tadi, media sosial tadi. Kita itu bahagia, pasti bahagia kalau punya teman baru, punya rekan baru, punya kenalan baru. Dengan sekian banyak jaringan tadi silaturahim, itu akan membuka akses terhadap berbagai kebaikan, diantaranya ya, diluaskan rezekinya. Wa ayyub satalahu fi man sarrahu, dalam artinya itu bukan man ahabba, tapi man sarrahu ayyub satalahu fi rizki. Ini hadis Bukhari. Tadi nggak disebutkan, biar yakin bahwa ini sahih gitu. Itu di hadis Bukhari itu ada dua redaksi. Man ahabba ayyub satalahu fi rizki, ada man sarrahu ayyub satalahu fi rizki. Sahajalma hayang dibubungah rizkina jembar, umurna panjang. Sebab sangat logis, orang itu ketika banyak silaturahim, banyak temannya, ya, misalkan dagangan cilok nu mesa pasti loba. Tapi lawan jalma teh arah keluar di imah bae. Kita lamun jualan bakso kira-kira payunan teh. Moal. Itulah pentingnya kita menjaga silaturahim yang akhirnya ya, dengan kita silaturahim ya, rezekinya diluaskan. Saya punya bukti yang sangat kuat tentang wa ayyub satalahu fi rizqi itu. Almarhum mertua abah saya itu kalau mau bangun pondok itu hanya ngundang beberapa temannya, sini ayo makan malam di pondok. Sambil makan tuh cerita, nah ini kebetulan saya lagi mau ini bangun asrama tahfidz. Berapa kiai anggarannya? Ya 3 miliar. Nah ini. Ya sudah, saya lantai 2, saya lantai 1, saya apanya. Itu cukup 5 orang selesai. Itu kalau aksesnya tadi ya. Ya kalau yang duduk begitu Kang Hamim ya nggak mungkin selesai itu. Karena akses silaturahimnya berbeda menurut saya. Masing-masing kita ini akses silaturahimnya berbeda. Saya itu ketika Covid melanda pesantren di Banyumas, itu kan awal itu pertama kali di Rodotul Quran ada 11 santri positif. Setengah bulan berikutnya di Al-Hidayah 356 santri positif. Itu diberitakan oleh wartawan begitu luar biasa. Saya kemudian
karena pondok disudutkan, diminta jadi juru bicara COVID pesantren. Makanya kalau ngetik nama saya di Google itu keluarnya banyak pasti ya. Kalau kayak Irfan kan nggak ada itu ya. Kalau ngetik nama saya Enjang Burhanuddin, itu di TV-TV udah banyak foto-foto saya. Karena memang saya pernah jadi juru bicara COVID. Dimana ketika COVID ini otomatis pondok di lockdown, tidak bisa akses keluar. Saya mengusahakan untuk pondok dapat bantuan, itu ketemu bupati, ketemu akses ke gubernur. Itu ternyata nyari beras 40 ton tuh nggak susah gitu loh. Nyari bantuan ratusan juta itu nggak susah, asalkan tadi silaturahimnya kita itu kemudian diluaskan menjadi jaringan yang begitu luar biasa. Nah, disinilah kemudian saya melihat bahwa santri itu dengan predikat santrinya, dimanapun dia akan mendapatkan akses kemuliaan. Ini catatan. Karena janji Allah, yarfa'illahu ladina amanu. Saya yakin semua santri hafal ayat tadi. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Dan saya sudah meneliti sekian lama bahwa orang itu kalau santri, dia jadi apapun, itu pasti punya posisi yang diperhitungkan di situ. Pasti. Santri itu begini, ada santri itu yang ilmunya banyak, manfaatnya banyak. Ini paling jarang. Alim, kemudian punya peran besar di masyarakat. Jadi ketua MUI, jadi ketua NU, jadi ketua Ansor. Dan alim dan sekaligus punya posisi-posisi penting. Kayak Marzuki, yuk alim, ketua PWNU. Kayak Said Akil Sirot, alim, ketua PBNU. Itu ilmunya banyak, manfaatnya banyak. Ada santri itu yang ilmunya sedikit, manfaatnya banyak. Itu ada. Waktu di pondok, taunya ya ngaliwat, pindah gitu ya, gigil untuk bilah gitu kan. Teka rasa udah tahu di pondok mukim gitu ya. Laman suruh ngaji kalau kita mah tepatnya pinter. Tapi di masyarakat gak pakai. Ayo nupaeh nyelukna eta gitu nya. Ya kan? Ayo nu erek kababareun nyelukna eta. Ayo nu muriang nyelukna eta gitu ya. Ilmu na teu loba tapi manfaatna loba. Kalau saja kepala orang ini bener kan? Cuma. Mulai ngurusan tinu lahir sampai kanu paeh eta gitu kan. Bisa kakak kasih dia hapunten kakak ya. Tapi aya jenis santri itu anu ilmuna loba tapi manfaatna saeutik. Eta aya gitu. Mondokna lami di mana? Alfiyah di luar kepala. Tapi karena sebab tertentu, bisa jadi karena kurang ridhonya guru, bisa jadi karena kurang khidmahnya kepada guru, akhirnya diambil keberkahan ilmunya, manfaatnya hanya sedikit, paling untuk dirinya. Ini yang jangan sampai terjadi pada diri kita. Atau yang keempat, ilmu saeutik, manfaatna saeutik. Eta biasana santri anu nanyakeun undangan teh ajog abdi. Iya. Loh, yang butuh itu gini, ngapun tadi bukan lagi ini. Anu butuh teh guru ka urang, tak urang ka guru. Bukan sekarang. Di masa depan secara ruhani ya. Anu bakal butuh teh guru ka urang, tak urang ka guru. Iya. Maka saya tadi loh, kok ada ya santri alumni ya kan abdi mah teu diundang. Itu kan pertanyaan santri goblok ya. Kurang ngopina kurang kental eta teh nya. Kurang pahit ngopina ya. Udangna kurang penting. Karena gini. Suatu ketika ini hadis dari Anas dalam hadis Bukhari. Saya lagi seneng pakai hadis-hadis yang sahih-sahih begitu. Karena di luar sana itu banyak orang kalau nanya itu hadisnya sahih apa tidak gitu saya. Jadi berajalma di kota tehnya ngaji nate pada seberaha kakarannya hadis sahih jeung dhaif sakitu unggul teu lamun aya nyamang hadis eta hadisnya sahih ta dhaif. Padahal saya tanya, mana nyaho teu sahih jeung dhaif teh naon? Henteu. Kurang ngadengna sahih jeung dhaif itu. Dalam hadis Anas ini anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah faqala mata sa'ah
Jadi ada seorang laki-laki itu datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Dalam sebagian riwayat, ya, ini hadisnya mutawatir, bukan ahad. Diriwayatkan, disaksikan oleh sekian banyak sahabat, karena dalam riwayat lain hadis ini ditanyakan oleh orang Badui ketika Nabi khutbah. Jadi jamaah Badui itu jalma anu cicing tinggal jauh di Madinah, sehingga tidak tahu tata cara akhlak kepada Nabi itu tidak tahu. Jadi jalma itu Nabi khutbah nanya, mata saat gitu. Iraha kiamat kan Nabi iraha. Sebagian riwayat mengatakan para sahabat itu sudah jengkel, ya jawab kurang ajar ujur sebenarnya. Erak digerot supaya mengkewa dari khutbah ditanya gitu ya. Sehingga hadis ini mutawatir. Nah, setelah selesai Nabi khutbah, lalu Nabi mana tadi yang bertanya mata saat, mana tadi? Lalu Nabi nanya, madza a'dadta laha? Tidak dijawab oleh Nabi. Sebab soal kiamat itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya di hadis Arba'in Nawawi, ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang iman, ihsan, iman, Islam, ihsan, itu kan ketika ditanya mata sa'ah, jawaban Nabi, walaysal mas'ul bi'alama minas sa'il. Itu yang tanya kan Jibril. Yang ditanya maupun yang bertanya nggak ada yang lebih tahu. Mencek bahasa orang mah, cek bahasa Jawa mah, pada orang ngerti orang usah takon. Sarwate nyawana tuh sebenarnya. Pada orang itu harus takon. Laisal mas'ul bi'alama minas sa'il. Termasuk ketika Nabi ditanya dalam hadis ini tadi, mata sa'ah, Nabi malah bertanya lagi, madza a'dadta laha? Emangnya kamu udah persiapan apa? Kamu sudah punya bekal apa kok berani-berani nanya kiamat? Jawaban rajul tadi, faqal la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah. Saya nggak punya bekal apapun, nggak punya persiapan apapun, nggak punya amal apapun, kecuali saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Dalam hadis Bukhari ini ditambahkan, qala Anas, ma farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabi anta ma'aman ahbabta. Tidak ada apapun yang membuat kami bahagia kecuali perkataan Nabi, kamu bersama orang yang kamu cintai. Wa qala Anas, inni uhibbur rasul wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna minhum. Saya ini mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan saya berharap akan bersama mereka. Fabi hubbi iyyahu. Ini sebab karena cinta saya kepada mereka. Dan yang paling menarik, ditutup dengan apa? Illam a'mal bimithli a'malihi. Meskipun saya ini belum bisa beramal seperti cara Abu Bakar, Umar, dan Nabi beramal. Sanajan sholat abdi tekawas kangjeng Nabi, sanajan zikir abdi tekawas kangjeng Nabi, tapi abdi yang kumpul sareng kangjeng Nabi. Jarak kita ke kangjeng Nabi itu 1442 tahun hari ini. Lebih daripada 1000 tahun. Kira-kira pertanyaan saya, orang langsung muntang ke kangjeng Nabi anjok mual ya kan? Jaraknya terlalu jauh kita dengan Nabi itu. Maka yang paling memungkinkan ya, untuk kita bisa berkumpul dengan Nabi itu adalah muntang kasaha, muntang ka para pewaris kangjeng Nabi. Sahab al-ulama'u warasatul anbiya. Maka alumnian silaturahim seperti ini, itu kita melakukan dua hal. Silatul al-asilah al-jasadiyah dan asilah ar-ruhaniyah. Secara jasadi kita bertemu dengan guru kita, bertemu dengan kiai kita, bertemu dengan ulama kita. Tapi kan kalau jasadiyah terbatas oleh waktu. Paling kurang secara jasadi bisa pati guru orang seberapa puluh tahun sih?
Ya kan? Patimu silah atau al-alaqah al-jasadiyah jeung guru orang paling-paling hitungannya puluhan tahun. Tapi justru hakikat alaqah yang paling hakiki itu adalah as-silah ar-ruhaniyah atau al-alaqah al-ruhaniyah. Caranya bagaimana? Ya, kita itu terus nyambung dengan begitu. Ya. Caranya adalah sebanyak atau sesedikit apapun ilmu yang kita dapatkan dari guru kita, amalkan, manfaatkan. Abdi mah ya, ngaji mah teu bisa. Guru kita selain seorang muallim juga mujahid. Ya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan ilmu kita, setidaknya tiru guru kita di dalam melakukan semangat memperjuangkan agama. Abdi mah bisa nage macul lamun di daya aya naon ngabangun madrasah ya, ngabangun jalan apa naon ya. Tuangkan ya, atau berikan kontribusi kita untuk tadi memajukan agamanya lewat apa? Lewat tenaga, lewat pikiran. Abdi mah ieu teu mampu. Lewat apapun yang bisa kita lakukan. Itu menunjukkan kalau kita melestarikan kebaikan yang dilakukan guru kita ini, termasuk cara kita melakukan alaqah ruhaniyah. Secara fisik kita terpisah dengan guru kita, tapi secara batin abdi bareto di ajaran ku guru abdi kudu sae KKB jalma. Itu alaqah ruhaniyah dibangun oleh itu. Karena kita apa? Melestarikan ajaran guru kita. Syukur kemudian kebaikan ini tidak dihentikan di kita. Ini yang paling penting. Tidak berhenti di kita. Mbah Maimun Zubair ya, itu pesan kepada santri-santrinya, kepada putra-putranya ya, cung bahasa mana? Sarang itu manggil na atau kang itu cung embuh sepira suwene kowe kabeh kudu tau mondok Lirboyo. Makanya seluruh putranya Mbah Maimun Zubair itu Gus Kamil, Gus Gofur dan yang lain-lain, itu entah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan mesti pernah mondok di Lirboyo. Ini yang saya harapkan. Tadi disampaikan Kang Irfan santri kapok, jangan sampai ada yang begini nih. Kalau kemudian kita tidak bisa memondokkan anak kita 10 tahun, 5 tahun, nya biar sapoe 2 poe batakan ka Cipete. Apa itu? Itu menjaga alaqah ruhaniyah. Jangan sampai kebaikan Islam itu berhenti di diri kita. Dan saya harap semua alumni itu punya cita-cita besar, kepengen kebaikan itu diteruskan oleh anak cucunya. Sama kalau kita mengandalkan amal kita di dunia, mengandalkan amal orang ngumpul, hiji-hijina amal orang misalkan sholatna, ya, ngaji Qur'ana atau sodakohna, itu selesai. Hadis yang sangat masyhur itu kan idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath. Jalma lamun geus maot teh terputus amal. Maksudna kumaha? Lamun jalma geus maot kan teu bisa maca Qur'an deui lain. Teu bisa salat deui. Tidak bisa lagi sedekah. Ya, tidak bisa. Sebab lamun aya jalma geus maot terus maca Yasin sorangan bubar aja. Terputus. Tapi ayat 3 perkara. Sedekah jariyah. Sedekah yang diberikan untuk fasilitas umum, dipakai oleh sekian banyak orang sebagai fasilitas kebaikan. Bangun musola, bangun pesantren, bangun madrasah, bangun fasilitas yang itu dipakai untuk kepentingan umum, itu sedekah jariyah. Seberapapun yang bisa kita berikan, maka ketika ada bantuan-bantuan begitu, tergeraklah hati kita untuk bisa ikut serta mewakafkan seberapa 500 perak, 5.000 perak, 100.000 biqadril imkan. Atau sekiranya kemudian tidak bisa nyumbang begitu, itu ya didoakan. Mudah-mudahan pembangunan sing lancar.
Itu. Mudah-mudahan gitu. Doa. Sedekah jariyah. Lamun orang alim, pinter ngajina, alfiyah hatam, balaghah ya, ma'ani bayan badi tuntas. Silakan bangun pesantren. Au ilmin yuntafa'u bih. Jadi orang alim yang mengajarkan santri, ngisi muslimatan, ngisi pengajian, sehingga orang bisa sholat, bisa ngaji gara-gara lewat orang. Loba saltikna kawas tadi Mang Rohilin ngajaran Kang Hamimnya. Nah, itu kan jadi amal au ilmin yuntafa'u bih. Dan saya yakin kalau sekedar hanya mengelola TPQ, mengelola madin, alumni kita ya mampu. Nah, lamun misalkan teu bisa sugih henteu, sedekah teu bisa, teu sugihnya. Pinter teu pati, teu bisa ngaula. Masih ada kesempatan. Awwalatin sholihin yad'ulah. Paling tidak memiliki anak saleh yang kelak dengan bekal solehnya dia akan mendoakan kedua orang tuanya. Mata nucan karawinnya. Nucan karawin eta lamun erek kikituan bismillah heula ya. Bismillah Allahumma jadina wa janibish syaiton ma razaqtan. Saur Kangjeng Nabi lamun aya jalma maca doa eta samemeh jima. Seumur hidupnya anaknya moal dituel ke setan gitu nya. Mata kalau ayeuna aya budak kasetanan betul bapana poho pada itu maca doa. Laman rusuh kan bis awal akhiru gitu. Eta mata itu ternyata penting, ada kunci luar biasa. Apalagi tantangan zaman hari ini itu begitu luar biasa. Tadi Kang Irfan menyampaikan bahwa hari ini kebutuhan formal itu sedang begitu menjadi kebutuhan penting di NU. Ini benar. Ini benar. Di Purwokerto itu ada namanya UNU Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Hari ini nyari doktor yang NU itu susah sekali. S3 NU itu susah sekali. Kebetulan istri saya itu jadi wakil rektor di UNU. Itu kan cepat sekali. Selesai S3 jadi ketua senat, langsung kemudian jadi wakil rektor 1. Saya kalah jauh kan kali itu. Tetap di atas. Suami itu di atas istri. Eleh. Itu nyari orang NU yang ahli agroteknologi, ahli teknik, ahli informatika, betul-betul susah. Apalagi dokter NU itu juga susah sekali. Artinya kesadaran yang harus dibangun di kalangan kita, karena bagaimanapun begitu. Kita ini kan NU kecil itu bernama pesantren, NU besar itu bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi orang teh muntangna dua, muntang yang terdekat kepada NU kecil bernama pesantren, dalam cakupan yang luas orang muntangna Kang Hasim Asy'ari. Mata tadi Kang Rohili teh nyarios cenah aya alumni dia jadi ketua FPI, saya kaget loh. Itu kan berarti kehilangan alaqah. Saya yakin jalma eta jarang soal ka kiai. Karena ya nanti pembahasannya dipanjang kalau bahas FPI itu ya. Saya bukan anti FPI, tidak ya. FPI dalam beberapa hal harus kita akui mereka baik. Terutama cocok kalau di daerah Jakarta, cocok FPI itu nya. Sebab lawannya preman-preman di Jakarta mah betul. Yang menguasai diskotik, yang menguasai hotel itu orang-orang preman. Harus ya, dilawan oleh model FPI iya. Sebab orang NU itu kan stylenya tidak begitu. Untuk pantas sama NU belum tuh pantas.
Gas nurut macam FPI. Tapi kalau bagi daerah kayak begini ya FPI dalam secara harokah beberapa hal kurang tepat. Nah, tantangannya begitu besar memang. Tantangan kita begitu besar. Apalagi ya, pendidikan model pesantren ini itu sedang begitu diminati bukan hanya oleh Indonesia, tapi juga oleh dunia. Saya itu punya profesor lulusan Harvard University. Itu dia bilang, pendidikan terbaik di dunia itu milik pesantren. Karena kampus-kampus tertua di Eropa dan Amerika itu nirunya ala pesantren. Jadi kalau hari ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim itu bilang tentang kampus merdeka atau merdeka belajar, itu aslinya sudah diterapkan ratusan tahun oleh pesantren. Sehingga jangan kaget, sekolah-sekolah Muhammadiyah di daerah-daerah itu hari ini mesti bilangnya berbasis pesantren. Sudah. Kenapa? Ya karena memang pesantren ini, kalau kita mau jujur, peran terbesar atas bangsa ini merdeka itu oleh siapa? Oleh santri. 10 November itu kalau bukan karena Mbah Hasyim Asy'ari tidak akan pernah terjadi. Makanya sampai hari ini dokumen yang ada di Inggris dan ada di Belanda itu belum terpecahkan kenapa Jenderal Malabi itu sampai terbunuh. Yang padahal sekutu itu datang dari Eropa dengan gagah berani karena baru saja menang Perang Dunia Kedua. Dan selama perang puluhan tahun di sana tidak ada satupun jenderal dari pihak Inggris maupun Belanda yang terbunuh. Kok datang ke Surabaya 2 jenderalnya mati? Salah satu Jenderal Malabi itu. Sampai sekarang dalam catatan dokumen investigasi mereka itu masih ada pertanyaan, what is Hizib Nasr? Media atau senjata yang dipakai para santri ketika itu tasbih, bangkiyat, sandal bangkiyat, itu ada dalam investigasi dokumen mereka. Karena memang kita berperang dengan Belanda ketika itu bukan hanya dengan kekuatan fisik. Sampai sekarang banyak santri-santrinya Mbah Hasyim itu yang menyampaikan, Mbah Hasyim itu ketika datang memimpin perang itu jubahnya itu nggak tembus peluru. Sayangnya kiai-kiai kita begini ini tuh tidak akan mengeluarkan kekuatan itu kalau belum kepepet gitunya. Ketika Gus Dur mau dilengsarkan, itu banyak anggota TNI, Kopassus melihat langsung bagaimana Banser di DPR itu motongan kawat pakai tangan. Kiai kita itu kalau belum genting nggak akan ngeluarin begini-begini, nggak akan ngeluarin. Gotri mau keluar sama mereka. Tapi nanti ketika genting, Indonesia terancam, kiai kita pasti akan mengeluarkan aji-aji pamungkas itu. Makanya asal masih ada NU, Indonesia akan aman sampai hari kiamat. Maka kalau ada orang kok keluar dari NU, saya tuh nggak habis pikir. Dia mau nyari apa gitu ya? Dia mau kemana? Wong hari ini itu jangankan orang Eropa, jangankan orang Amerika, ya, orang Afghanistan itu hari ini bolak-balik ke PBNU pengen belajar ke NU. Negara dengan berbagai keberagaman agama, keberagaman politik, keberagaman bahasa, keberagaman suku, kok bisa akur? Itu apa kuncinya? Padahal di Afghanistan itu 98% Muslim, tapi selalu saja tidak pernah berhenti
berperang antara satu kelompok Islam dengan kelompok Islam yang lain, militan satu dengan militan yang lain. Dan NU hari ini sangat disegani di dunia. Ketua PBNU itu ketika itu diwakili oleh Gus Sakuf, itu datang ke Afghanistan, tidak pernah Afghanistan setiap hari kecuali ada bom bunuh diri. Itu ketika Gus Yahya datang ke sana, itu genjatan senjata, 5 hari nggak ada bom yang meledak. Apalagi ini, para scholar, para ilmuwan Islam Amerika itu ketika diundang oleh PBNU itu bilang begini, andaikan NU ini bukan dipegang oleh santri, itu sudah mengalahkan PBB ya. Kita ini di Indonesia saja itu lebih daripada 70 juta orang itu NU. Tapi memang orang itu dari dulu tidak pernah menonjolkan, punya peran penting tapi tidak pernah nonjolkan. Kawasan itu. Nah, etanya baru KKB Pak. Punya peran penting tapi tidak pernah ditunjukkan. Itu NU itu begitu itu memang. Sekali-kali 5 menit baru paham. Ini memang kajian cerdas kali ini. Karenanya Gus pokoknya nama KNU mah orang jangan pernah lepas. NU dalam konteks yang besar maupun NU dalam konteks yang kecil berupa pesantren. Karenanya tantangan zaman yang berat ini, di mana percepatan informasi begitu luar biasa, tolong satu, jangan pernah lepas dari ulama. Jangan pernah jauh dari ulama. Karena pemegang tongkat risalah kenabian itu hanya ulama. Tadi al-ulama warasatul anbiya. Tidak dipegang oleh pengusaha, tidak dipegang oleh ilmuwan, tidak, tapi oleh ulama tadi. Silahkan jadi pedagang, silahkan jadi sarjana, silahkan jadi doktor, tapi pondasinya harus santri. Jadi orang tua jangan bangga anaknya lulusan S1, S2 ketika dia tidak santri. Apalagi sekarang hampir semua pondok-pondok itu sudah punya lembaga formal, bahkan yang murni pondok itu sudah punya Ma'had Ali. Lirboyo sudah punya Ma'had Ali, Sarah sudah punya, yang terdekat Leler punya Gus Anam, menantunya Mbak Maimun, itu juga sudah punya Ma'had Ali. Sehingga nggak ada alasan bagi kita untuk kemudian ketinggalan. Karena terus terang hapuntennya di kota-kota itu kalau nggak punya gelar belakang itu agak kurang diperhitungkan. Saya ini karena punya gelar MPD di belakang gitu ya, MPD gitu ya. Itu cukup banyak diterima oleh kalangan Islam kota. Bulan Ramadan kemarin itu termasuk saya ini banyak nolak jadwal. Bukan lagi sombong nih ya. Dan namanya di kota itu kan nggak mungkin mulihna kosong temu gitu ya. Ya, sok air nggak ganjel salah mana gitu ya. Dan lumayan gitu loh, lumayan. Padahal paling kultum kan 10 menit gitu ya, jangan imaman lah. Kompol loba di pertama imaman nu tarawih diskon gitu ya. Itu mulainya ayah tempel nah gitu ya di pertama. Kan lamun sape itu 100.000 ya. Padahal sape kan 2 kali. Kultum tarawih, kultum subuh. Nah, sekarang mah dihitung sorangannya. Dan itu yang laku, mohon maaf. Sanajan tepati pintar tapi gua gelar mah ada di janda. Cair. Mungkin secara ilmu jenengan-jenengan lebih mumpuni, lebih hebat keilmuannya. Tapi karena tadi
tidak punya bukti formal kalau jenengan itu sarjana atau magister, itu akhirnya agak kurang diperhitungkan. Saya yang punya rutin itu ini. Saya dulu itu pengajian rutin. Nah, ini biar kelihatan keren saja sebenarnya. Itu gini saya bilang, kajian hadis gitu ya. Dan kajian tafsir. Padahal yang saya pakai ya Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu lama di pondok ngaji kelas 1 lah, kakak mulai hadis dan ngaji Arba'in Nawawi. Tapi biar keren saya bikin PowerPoint dan pakai LCD gitu kan. Dan Arabnya saya pastikan tidak berharokat gitu kan. Wih, tetap harokat bisa baca kuningnya gitu kan. Padahal bagi kita baca tanpa harokat biasa. Asal tahu mana mubtada khobar, fi'il fa'il, maf'ul bih, li'adli dan sebagainya, kita pasti bisa baca tanpa harokat. Tapi bagi sebagian orang, itu begitu itu keren sekali. Nah, awalnya saya punya satu rutinan malam Jumat itu di perumahan Geria Karangindah. Di dalam ketika saya ngaji itu pada maghrib sampai isya nggak lama, jadi paling 30 menit gitu. Itu ada camat Cilongok itu ikut ngaji di sana. Setelah ngaji itu datengin saya, Ustadz. Nah, kalau sana kan nggak pernah tahu punya Ustadz gitu ya. Ustadz, kira-kira bisa nggak jenengan ngaji di perumahan kami? Di mana Pak? Di Safir Batu Raden. Saya hanya bisanya malam Jumat karena kalau malamnya kan saya di pesantren ngajar di pondok. Tergantung jamaah sini, kalau boleh ya saya nggak apa-apa. Akhirnya, Pak, saya boleh nggak kalau menjadwal saat ini? Waduh, nggak boleh. Ya. Ini sudah kami jadwal tiap malam Jumat di sini. Terus saya kasih solusi begini, ya udah malam Jumat pertama di sini, nanti Jumat kedua di sana. Nah, berarti yang ini libur enggak? Nanti saya punya teman lagi. Akhirnya saya ngajak teman untuk ketika Jumat kedua saya di sana, dia di sini. Akhirnya begitu sekarang sampai sekarang. Dan itu rata-rata kalau orang perumahan itu kan orang-orang yang Islamnya itu ya tadi. Islamnya itu ciri khasnya hadisnya sahih atau tidak, mana dalil Qur'annya gitu kan ya. Itu begitu itu. Tapi karena kemudian saya memoles dengan gaya tadi, gaya milenial, gaya milenial. Itu saya udah istiqomah 3 tahun ini dan ya, diperhitungkan betul oleh mereka. Karenanya jangan jenengan itu harus punya cita-cita besar agar anak atau cucunya ini selain santri juga punya daya jual tadi berupa pendidikan formal. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa suksesnya anak itu dimulai oleh cita-cita orang tua. Ya. Saya yakin salah satu yang membuat hari ini saya seperti ini itu bukan murni atas usaha saya, tapi juga atas keinginan abah saya, umi saya, kepengin punya anak yang bergelar, kepengin punya anak yang santri. Saya masih ingat betul ketika saya dulu mondok di Alaman, itu saya nggak mau mondok, pengennya hanya sekolah. Tapi kata abah saya, ya, hanya bilang begini, pilihanmu hanya 2, mondok saja atau mondok sambil sekolah. Akhirnya saya milih, ya karena pengen, ya udahlah nggak apa-apa, mondok sambil sekolah. Ya. Akhirnya begitu terus, kemudian ya, lahirlah, ya itu tadi, cita-cita anak suksesnya itu diawali oleh cita-cita orang tua. Sanajan abdi terus anak mah, kita kudu gitu. Karena 60% suksesnya anak itu dimulai oleh impian orang tua, impian kolot. Nah, terkait tadi ulah jauh ti ulama, ini juga perlu catatan. Hari ini, mohon maaf, ya, begitu mudah bagi orang itu untuk mengklaim dirinya ulama. Makanya kan ada ulama apa itu? Ulama apa gitu ya? Iya, ulama karbitan. Nu penting viewernya banyak di YouTube, subscribernya banyak di YouTube, gitu kan? Padahal itu editan berkali-kali, gitu kan? Itu disebut sebagai ulama. Maka tidak kaget kalau kita kemudian kemarin ada yang bilang bahwa kambing itu ulama, gitu ya? Nur Suki itu loh, ya? Yang kalau ceramahnya bisanya jaco, loh ya. Itu dia bilang kambing itu ulama dengan berdasarkan pada innama yakhsyallaha min ibadil ulama.
Padahal dia kalau tahu sighatul hasr di dalam ilmu ma'ani, dia akan tahu bahwa yang itu salah menerjemahkan. Bahwa khosyah, yakhsha, khosyah itu ciri ulama, bukan kemudian pokok yang takut itu pasti ulama. Itu salah menerjemahkannya. Jadi adatul hasr itu yang maksud itu yang deketin nama, bukan kemudian yang dimaksud itu ulamanya, bukan. Itu salah paham dia. Kalau dia tahu balaghah, dia nggak akan mungkin memaknai Quran dengan cara seperti itu. Karenanya sanad keilmuan ini menjadi penting untuk kita lihat. Saya mau belajar kepada Adi Hidayat, harus tahu dulu dia siapa, ngajinya di mana. Karena kalau nanti kemudian misalkan kita ketemuan ada orang namanya Evi Effendi, disingkat EE gitu ya. Itu tayo ya. Itu coba ngawur sekali. Misalkan mengatakan Nabi itu kafir sebelum jadi Nabi, itu ngawur sekali. Nah kita, karena hari ini teknologi dipegang oleh tangan kita ya. Kang Kodirno kan terbuka Androidnya, dan bahaya berarti ya. Aman. Beberapa alumni yang hari ini begitu mudah mengakses YouTube, itu jangan mudah mengambil ilmu dari orang yang tidak kita ketahui dia ngaji di mana, sanadnya kemana. Sebab dia mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kita boleh ngaji di YouTube, boleh, tapi cari tahu siapa Gus Ba. Muridnya siapa? Bang Maimun Zubair. Oh aman. Siapa? Kiai Marzuki Mustamad. Siapa? Ketua PWNU. Muridnya siapa? Muridnya Kiai Masduki Mahfud. Kiai Masduki muridnya siapa? Muridnya Mbah Karim. Beres. Jadi silakan, tapi harus tetap selektif. Sebab kalau kemudian tidak selektif, nanti bingung. Berarti cek iya, cek itu. Dan generasi milenial itu kalau tanya, saya tuh sering membuka pertanyaan di Instagram, di mana gitu. Itu kadang kalau nanya itu aneh-aneh. Nanya gitu, Gus, pintu surga itu digeser apa dibuka? Itu gimana gitu? Iya. Ada yang nanya gini, apakah termasuk riya kalau kita bernafas di dekat mayat gitu? Itu kurang ajar gitu. Nah, itu generasi milenial tuh kadang-kadang aneh-aneh. Gus, surga kan bertingkat-tingkat. Itu naiknya pakai lift apa pakai tangga gitu? Ya itu suka aneh-aneh begitu gitu ya. Terus ada waktu puasa kan ada begini. Ustaz, kalau buka puasa ditunda setelah tarawih, apakah dapat pahala lembur gitu kan? Ya Allah, pokoknya harus ini ya. Karenanya kenapa kita tetap silatul ruhaniyah dan silatul ilmi dengan guru? Itu ketika ada kebingungan hari ini, kita bisa bertanya. Dan saya berterima kasih sekali kepada para alumni yang ketika apa-apa itu sering tanya ke saya atau tanya di grup sekalian, itu bagus sekali. Kayak misalkan pertanyaan, bunga bank itu riba atau tidak? Oh, ini asik sekali kalau dibahas. Nah, riba itu haram apa tidak? Haram. Tapi bunga bank apakah riba? Nah, ini perlu bahsul masail. Meskipun saya punya catatan bahsul masailnya punya gitu ya. Itu yang begini-begini ini seringkali saya yakin alumni itu ketika terjun di masyarakat itu menemukan sekian banyak problem masalah yang naon jawabannya bingung. Itu kalau kita tidak sambung dengan guru, sesat sudah ya. Mengambil fatwa sendiri atau mencari jawaban yang kalau kita nyari jawaban tidak tahu kunci bahsul masailnya, itu pasti tersesat di situs-situs Wahabi, pasti, saya pastikan. Jadi kalau kita pengen tahu jawaban apa, ngetik di Google, saya pastikan itu akan tersesat di situs-situs Wahabi. Ahmad Sarwan, konsultasi syariah dan sebagainya. Itu kalau nggak tahu kuncinya. Makanya memang butuh kepastian sanad ilmu kita itu nyampe ke siapa, biar ujungnya jelas. Karena nanti
Kita itu di akhir akan dipanggil berdasarkan golongan-golongan kita, zumara, rombongan. Ya. Hidayatul Fauzaniyah mana itu akan dipanggil besok. Mantap, penting, database alumni itu penting. Bisa jadi saya alumni, wah itu kan. Atau saya alumni tapi nitip, oh berarti kasurga nitip nunggu zaman sama makan. Abdi nitip kasurga, amplop apa ya gitu ya. Itu monggo nanti diinisiasi oleh para pengurus alumni. Bagaimana database ini kemudian betul-betul terekam dengan baik dari santri yang terlupakan gitu. Sampai sekarang. Yang kedua, yang perlu kemudian juga diperhatikan adalah media sosial itu begitu cepat datang ke kita. Kita ini harus hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jangan semua yang kita anggap di WA itu benar, ini hati-hati. Karena yang rajin nulis tentang konten keagamaan, konten yang emosional, misalkan tentang pembantaian dan sebagainya, itu rata-rata bukan orang yang rumahan. Yang rajin nulis hadis, yang rajin nulis itu rata-rata justru bukan orang sehingga jangan apa-apa di-share gitu ya. Tabayun dulu. Kalau bingung, tanya dulu kepada guru, tanya dulu. Kalau mungkin tidak punya WA tapi mungkin tidak secepat kami responnya. Ada saya, ada Kak Irfan, ada alumni yang lain. Yang itu menjadi alaqah ilmiah untuk kita tetap satu jalur dengan guru itu di situ. Yang itu begitu penting. Sebab sekali kita terpleset keluar dari jalur tadi, ya maka kemudian wassalam. Ketika nanti absen rombongan Hidayatul Fauzaniyah, ya itu udah keluar jalur, tidak masuk rombongan ini lagi. Maka garis kita satu rombongan ini itu nggak boleh terlepas sama sekali. Kalau tidak bisa hadir setiap tahun di acara alumni secara jasadi, minimal kemudian kita hadirkan secara ruhaniyah, doakan guru, ya, baca Fatihah, wasilah dan sebagainya. Saya ini sampai hari ini setiap kali berdoa, setiap kali sholat itu tidak pernah lepas dari mendoakan guru-guru saya. Itu nggak pernah. Karena itu menjadi cara bagi kita untuk terus berada di jalur rohaniyah yang tepat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, karena kurang 5 menit lagi jam 4. Hati-hati terhadap orang-orang yang memukau kita secara agama. Siapa itu? Orang-orang yang tampilannya salih tapi bodoh tentang agama. Ini banyak hari ini. Saya bukan kemudian menyalahkan, itu tidak. Mereka rata-rata tampilannya itu salih, sholatnya tepat waktu. Beberapa di antara mereka menunjukkan jidatnya hitam. Pokoknya kalau soal ibadah kayak kita ini kalah gitu ya. Tapi itu ada hadis Imam Bukhari ya, dari Sa'id Al-Khudri bahwa suatu ketika bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu dzata yaumin qisman. Nabi itu suatu hari membagikan harta rampasan perang. Wa qala Dzul Huwaisir, ada seorang sahabat bernama Dzul Huwaisir, wa huwa rajulun min Bani Tamim. Ini hadis Bukhari. Faqala, lalu Dzul Huwaisir mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dil." Wahai Rasulullah,
berbuat adillah engkau. Karena ketika itu Nabi itu membagi harta rampasan perang itu kepada para sahabat yang baru masuk Islam itu banyak. Sementara para Ansar, sahabat yang sudah lama itu malah sedikit. Itu kata Dzul Khuwaisir, "Ya Rasulullah, i'dil." Faqal wailak, kata Nabi. Nabi jawab, saking marahnya Nabi itu bilang wailak. Ya. Ya. Kalau bahasa Jawa Timurnya cancuk, ngono ya. Kalau bahasa Banyumasnya cingire gitu ya. Cangkemmu, ngono ya. Itu wailak. Man ya'dil idza lam a'dil, kata Nabi. Siapa yang bisa berbuat adil kalau saya sendiri tidak adil? Sampai Umar berkata, faqala Umar, "Idzan li la adrib unuqah," katanya. Nabi izinkan saya memenggal kepalanya. Saking marahnya Umar, Nabi dituduh tidak adil. Faqala la inna lahu ashaban, ya, yahtiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Kata Nabi, nggak usah dipenggal. Kelak dia ini akan punya teman, punya sahabat, innalahu ashaban, yang kalian saja merasa sholatmu itu lebih buruk daripada sholatnya mereka. Wa siyamahu ma'a siyamihim, kamu merasa puasamu itu nggak lebih baik daripada mereka. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanaqirahu, yang mereka ini membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Yamruquna minad-din kamuruqis sahmi minar ramiyah, mereka ini akan melepaskan agama seperti lepasnya busur panah, anak panah dari busurnya. Yang kelak kemudian kelompok ini disebut dengan Khawarij. Hari ini itu banyak neo-neo Khawarij. Siapa mereka? Orang yang semangat agamanya tinggi, salihnya kelihatan luar biasa. Tadi saya bilang, sholatnya di awal waktu, merasa paling sunnah, jenggotnya di ini dan sebagainya itu ya. Nah, kita saja merasa ternyata lebih soleh dia daripada saya. Itu diprediksi Nabi. Ya. Tapi mereka ini bodoh tentang agama. Dan kita nggak usah terpukau gitu loh. Karena ini, pentingnya ngaji, mencari ilmu di dalam agama itu. Ini, orang salih itu tidak bisa menjadi rujukan agama. Ini ya. Orang salih itu tidak bisa jadi rujukan agama. Yang bisa jadi rujukan agama itu orang alim, pernah mondok, pernah mengkaji agama, ngerti rujukannya, itu bisa jadi rujukan. Meskipun mungkin sholatnya agak kurang semangat kayak orang-orang tadi. Sebab kalau kemudian orang soleh tadi kita jadi rujukan, ya ini bahaya hari ini. Dan di kota-kota yang merantau, saya pasti yakin menemukan banyak orang yang seperti ini. Dan kita tidak boleh menjadikan mereka rujukan. Karena mereka ini orang saleh tapi jahil. Apakah ibadahnya kita tiru, tapi jangan jadikan rujukan. Sebab sekali kita kemudian membiarkan mereka jadikan rujukan tentang agama, fantadir sa'ah, tunggulah kehancurannya. Karena orang yang berilmu itu jauh lebih ditakuti oleh setan daripada yang ahli ibadah. Keutamaan orang yang berilmu itu beribu-ribu lipat daripada mereka yang ahli ibadah pahalanya. Karena beragama itu dasarnya ilmu. Ayat pertama saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebagai pintu ilmu pengetahuan.
Mereka-mereka yang salih secara fisik tadi, itu seringkali justru nggak tahu tentang hal-hal yang mana yang sunnah, mana yang wajib, itu banyak sekali. Saya itu ketika kayak tadi ngajar di beberapa tempat, mereka ini semangat sekali, sholatnya tepat waktu. Tapi ketika saya tanya, mana yang termasuk takbir sunnah dan takbir wajib, itu nggak ada yang nggak tahu. Ketika saya tanya takbir intiqal, itu juga nggak tahu. Orang yang hanya semangat beragama tanpa ilmu, itu bisa saja kemudian dia tersesat pada suatu ketika di dalam ibadah. Makanya saya sering sampaikan, betapa pentingnya kita punya ilmu. Jangankan yang jauh-jauh, make kopiah harga kudu make ilmu kan. Lawan arek ceramahnya, make kopiahnya ke alus ke karafi itunya. Tapi lawan arek sholatnya kan kudu gitu. Sebab kita tahu bahwa jidat ini sesuatu yang harus menempel seluruhnya. Meskipun hidung nanti juga terjadi khilaf, ya kan? Sebagian ulama tidak mensyaratkan hidung ini harus menempel di tempat sujud. Ulama itu tahu, orang Islam itu juga banyak yang pesek kayak kita ini gitu ya. Ini kalau wajib nempel berat gitu. Tekaus orang Arab kabeh gitu kan. Karena mancungnya kejero soalnya. Untungnya ulama khilaf bahwa hidung ini bukan termasuk yang wajib, Syafi'i tidak mewajibkan. Ini pentingnya. Maka kemudian jangan pernah kita itu lepas dari mahabbatul ulama dan mahabbatul ilmi. Ini gak perlu lepas. Ingat ya, mahabbatul ulama dan mahabbatul ilmi. Tapi ulama yang sanadnya jelas. Sebab hari ini banyak orang yang semangat beragama tapi formalitas. Karena kenapa ulama-ulama kita itu tidak mendukung formalisme agama? Sebab kalau nanti agama menjadi sesuatu yang formal, itu gampang sekali menjadi tipuan. Orang kalau hanya sekedar gaya formal, ulama itu kan gampang. Belikan jubah, serban, gitu kan? Lalu kemudian ngajak beberapa santri turun dari mobil, suruh minggir, suruh salaman, cium tangan, itu kan bila ke kiai ya. Tapi agama itu intinya tidak pada itu. Agama itu justru intinya pada inti ilmu ajaran yang seringkali justru nggak terlihat. Makanya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu sangat sederhana di dalam penampilan. Bisa cek Gus Baha itu Masya Allah ya. Sederhananya luar biasa. Ki Marzuki Mustamad itu sederhananya luar biasa. Bahkan karena saking kesederhanaan itu dalam beberapa hal. Kayak Gus Baha itu sampai nggak mau pakai serban, nggak mau pakai kopiah warna putih. Itu saking kebiasaan bahwa kita diajarkan untuk sederhana. Meskipun Gus Baha tahu pakai serban itu hukumnya sunnah. Dalam beberapa hal, ya. Kayak Ki Marzuki itu ya kemana-mana. Ya Allah, di pasar Pati Utama kawas Dharma, ya, kawas biasa kayak ini. Tapi ketika ceramah di panggung, Masya Allah ilmunya dalam begitu luar biasa. Oleh karena itu, mahabbatul ulama dan mahabbatul ilmi harus menjadi yang melekat di dalam diri kita. Saya tadi sangat setuju, misalkan per triwulan atau per semester diadakan tadi koneksi, ya, koneksi ilmu. Kita itu sekarang menjadi orang yang lamun HP napaeh tahu ke bawah kan bingungnya. Kang Hamim, RSK, Purwokerto, Anjo, Kapangobatan, HP nak ketinggalan, balik deh kawal dia. Kenapa? Dia khawatir koneksi dia, ittisal atau alaqahnya terputus, bisa air randa menghubungan gitu kan? Cocok. Kalau alaqah dunyawiyah saja kita khawatir, mestinya alaqah ukhrawiyah kita jauh lebih khawatir kehilangan akses menuju Rasulullah karena kita terputus dalam rantai yang pertama, yaitu alaqah kepada guru kita. Dan modal mahabbah itu bisa membawa kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ini tidak boleh hilang dari diri kita. Mahabbatul ulama, mahabbatul ilmi. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Dan terakhir, sebagai pribadi maupun atas nama keluarga, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim minal a'idin al-faizin kullu am wa antum bi khairin wa kullu sanatin wa antum tayyibun. Mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, utang-utang kita dilunaskan oleh Allah, dan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأصحابنا وإخواننا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.